Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Vera, selaku dosen pembimbing nasional. Gimana nih kabar-kabar kalian semua nih? Kabar baik kan? Alhamdulillah sehat Nil, puji Tuhan. Baik. Lo apa kabar? Sama, juga baik. Oke, Mantap. hari ini kita akan bahas lagi nih mengenai hak kedaulatan, tapi ini di laut gitu, di khusus laut tadi. Lama-lama lagi saya serahkan kepada Timothy. Baik, terima kasih Daniel. Sesuai tema kita akan membahas kedaulatan negara di wilayah laut. Terkait dengan kedaulatan teritorial di wilayah laut, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan hukum laut internasional. Dan kemudian kita membahas sudah sejauh mana Indonesia berperan sebagai negara kepulauan. Nah, dan di bagian terakhir, kita akan mendiskusikan seberapa jauh kedaulatan dimiliki oleh negara di wilayah laut berdasarkan zona-zona maritim yang diatur berdasarkan hukum laut internasional. Nah, pertama kita akan membahas perkembangan hukum laut internasional. Oke, sejarahnya. Sejarah hukum laut internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Treves pada tahun 2014, hukum laut internasional itu hampir setua hukum internasional itu sendiri. Jadi dapat dikatakan hukum laut internasional suatu cabang dari hukum internasional yang sudah tua umurnya. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan hukum laut internasional. Salah satu milestone atau peristiwa yang menandai munculnya masalah penerapan hukum internasional di wilayah laut adalah Treaty of Tordesillas tahun 1494. Nah, ini adalah antara Portugal dan Spanyol. Di saat itu, Portugal dan Spanyol seolah-olah membagi dua wilayah dunia ini dan membagi kemana saja negara-negara tersebut akan melakukan ekspedisi pelayaran. Ekspedisi pelayaran yang dilakukan oleh Portugal dan Spanyol mengelilingi bumi negara-negara. Hal ini menarik perhatian beberapa ahli hukum yang kemudian dikenal juga dengan Battle of the Books, yaitu pertentangan konsep mengenai kekuasaan negara terhadap wilayah laut antara yang dikemukakan oleh Hugo Grotius atau dikenal Hugh de Groot dan John Selden. Hugo de Groot atau Hugo Grotius merupakan ahli hukum dari Belanda pada saat itu yang ia mengemukakan konsep yang dikenal dengan mare liberum atau free seas atau laut bebas. Artinya, Hugh de Groot berpendapat bahwa laut itu merupakan wilayah yang bebas, tidak dapat dijadikan bagian kedaulatan manapun. Nah, siapapun berhak untuk mengelola wilayah itu untuk kepentingan negaranya. Nah, sementara si ahli hukum sekali lagi John Selden mengembangkan teori sebaliknya, yaitu mare clausum atau clausis. Berbeda yang dikemukakan oleh Hugh de Groot, John Selden berpendapat negara dapat saja sebetulnya mengklaim penguasaan atas wilayah laut atau menjadikan wilayah laut tersebut menjadi bagian dari kekuasaannya. Karena menurut John Selden sudah terdapat bukti-bukti kepemilikan negara terhadap wilayah laut. Kedua konsep yang bertentangan ini kemudian mewarnai perkembangan hukum laut internasional berikutnya. Di tahun 1930 melalui konferensi di Den Haag, dikumpulkanlah beberapa teori mendasar dan prinsip-prinsip mendasar terkait dengan praktek-praktek negara yang pada saat itu sudah dilakukan di wilayah laut. Sebagian besar mencerminkan pertentangan antara konsep mare liberum dan mare clausum. The Hague Conference atau konferensi Den Haag ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dia hanya menghasilkan suatu kodifikasi dari praktek-praktek dan aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara terkait dengan pemanfaatan wilayah laut. Nah, kemudian perkembangan hukum laut dalam bentuk instrumen hukum internasional yang mengikat itu baru berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini akan dibahas dan dilanjutkan oleh teman saya Vincent. Silakan Vincent. Oke, terima kasih tim. Nah, akan saya lanjutkan. Seperti yang dijelaskan tadi, perkembangan hukum laut dalam bentuk instrumen hukum yang mengikat itu baru berkembang pada Perang Dunia Kedua.
Hal itu dimulai dengan adanya Konvensi Hukum Laut pertama yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958, yang kemudian menghasilkan 4 konvensi hukum laut. Dilanjutkan dengan Konvensi Hukum Laut kedua pada tahun 1960. Namun konvensi kedua ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Lalu pada Konvensi Hukum Laut yang ketiga yang dimulai sejak 1973 dan berakhir pada 1982 lalu disepakati dan kemudian dinamakan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Instrumen tersebutlah yang kemudian sekarang banyak melandasi dan dijadikan referensi dalam penerapan hukum internasional di laut dan juga bagi negara-negara yang mengimplementasikan ketentuan hukum internasionalnya ke dalam hukum nasionalnya. Nah, Konvensi Hukum Laut yang ketiga ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa dalam sejarah hukum internasional. Dalam konvensi ini yang disepakati tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Proses perundingannya itu memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih 9 tahun. Dalam konvensi ini terdiri dari 17 bab, 9 lampiran, dan 320 pasal yang merupakan package deal atau paket kesepakatan. Nah, seorang tokoh, ambasador Tommy Koch, merupakan seorang yang sempat menjadi presiden perundingan konvensi hukum laut ketiga ini. Kemudian dia mengatakan bahwa United Nations Convention of the Law of the Sea merupakan a constitution for the oceans atau konstitusi bagi lautan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dokumen ini dalam mengimplementasikan hukum laut internasional. Indonesia sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan hukum laut internasional, khususnya selama perundingan United Nations Convention of the Law of the Sea. Dari sejak Indonesia mendeklarasikan yang dikenal dengan yang namanya Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Para ahli hukum, terutama ahli hukum yang seorang bernama Profesor Mokhtar Kusumaatmadja banyak memperjuangkan agar konsep yang tertuang dalam Deklarasi Juanda atau yang kita kenal dengan konsep wawasan Nusantara dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dalam bukunya Butcher and Elson yang berjudul Sovereignty and the Sea, See How Indonesia Became Archipelago and State, dapat kita lihat betapa panjang dan berlikunya perjalanan Indonesia dalam buku tersebut untuk mencapai kesepakatan terkait dengan rezim negara kepulauan atau archipelago state. Khususnya selama perundingan hukum laut ketiga, delegasi Indonesia yang didukung dengan delegasi Filipina itu banyak mengeluarkan konsep-konsep baru dalam hukum laut internasional yang dikenal dengan rezim negara kepulauan. Nah, rezim hukum ini mengubah banyak rezim radikal tatanan hukum luar saat itu dengan ditambahnya luas wilayah Indonesia sebanyak 3 kali lipat. Dalam konsep wawasan Nusantara yang tertuang dalam Deklarasi Juanda bahwa seluruh pulau-pulau termasuk perairan diantaranya adalah satu kesatuan dari wilayah Indonesia dan tidak terpisahkan. Hal ini tercermin jelas dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 pasal 46 huruf B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Daniel, silakan. Oke, terima kasih Vincent. Oke, saya melanjutkan. Selain dari kedua konsep yang sebelumnya telah dijelaskan, dapat hal yang menarik juga di mana dikenalnya dengan hak berdaulat atau sovereign rights, yang berarti suatu rezim yang menyatakan sebuah bahwa negara pantai itu dapat saja mengelola aktivitas ataupun kegiatan ataupun bahkan mengatur dan mengeluarkan instrumen hukum terkait dengan wilayah laut tersebut. Namun negara-negara lain tetap memiliki kebebasan sebagaimana yang telah dapat diterapkan di laut lepas, dan hal inilah yang dikenal dengan zona maritim, zona ekonomi eksklusif, dan juga landas kontinen. Dapat dilihat juga zona-zona maritim ini membagi rezim kelautan negara di wilayah laut menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama di laut teritorial, yaitu di mana negara pantai itu memiliki kedaulatan dan jurisdiksi penuh, baik di wilayah perairan, udara, maupun dasar laut. Namun demikian, negara pantai masih tetap harus menghormati hak negara lain, misalnya untuk melintas secara damai. Terus yang kedua ada zona tambahan.
Zona tambang ini batasnya yang ditetapkan maksimum itu 24 mil dari garis pangkal. Di sini negara pantai memiliki kewenangan terbatas untuk menegakkan hukumnya dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan juga kesehatan. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Jauhnya ini bisa mencapai 200 mil dari garis pangkal. Nah, disinilah juga negara pantai memiliki yang namanya hak berdaulat atau sovereign rights. Hak berdaulat berbeda dengan kedaulatan. Kalau kedaulatan itu bersifat mutlak dan terkait dengan wilayah yang memang dapat diklaim berdasarkan hukum internasional, sedangkan hak berdaulat sifatnya itu terbatas, di mana negara pantai dapat mengelola zona ekonomi eksklusif sepanjang yang telah diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, sementara wilayah perairannya itu tunduk pada rezim hukum laut lepas. Misalnya, negara lain bisa menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif. Tetapi pada saat kapal asing itu melakukan aktivitas seperti menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif, maka mereka tidak dapat melakukannya tanpa seizin dari negara pantai tersebut. Di landas kontinen yang terletak di wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya juga, berlaku yang namanya juga hak berdaulat atau sovereign rights. Negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya yang lain yang terdapat di landas kontinen yang ini bersifat hayati maupun juga non-hayati. Di laut lepas, negara pantai sudah tidak dapat lagi mengklaim kedaulatannya. Negara-negara pada prinsipnya memiliki kebebasan di area ini, misalnya untuk berlayar, melakukan riset mengenai kelautan, dan juga kebebasan lainnya sejauh yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Di dasar laut, di luar wilayah jurisdiksi nasional atau yang dikenal dengan Deep Sea Bed Area atau kawasan dasar laut internasional, negara juga tidak dapat mengklaim kedaulatannya lagi dengan tunduk pada rezim yang dikenal oleh hukum internasional dengan nama Common Heritage of Mankind atau warisan bersama seluruh umat manusia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Gimana? Pembahasannya lumayan ini juga ya. Ribet juga sih menurut saya. Agak kompleks sih kalau gue denger. Menurut saya juga, ya, menurut saya banyak yang pengertian. Lu Chen ada ini nggak Chen? Pertanyaan gitu Chen, gimana? Ini kalau gue ya, gue kadang masih bingung sama yang zona ekonomi eksklusif ini maksudnya itu apa sama landas kontinen bedanya apa? Iya. Gue juga masih bingung sih itu gimana pengaturannya. Pembahasannya. Mungkin dilihat dari berapa itu kali ya, kan tadi saya jelasin yang mengenai apa tuh jarak-jarak yang sampai berapa mil gitu kali ya. Landas kontinen berapa mil, zona ekonomi eksklusif berapa mil gitu. Ini lebih ke sejarah kedaulatannya sih. Iya. Gimana? Oke sih, gue aman. Kayaknya kita menunggu pertemuan ini aja di kelas nanti. Iya, pertemuan berikutnya aja. Semoga pas Bu Vera jelasin kan nanti di kelas. Biar lebih jelas lagi. Iya. Oke, kalau dari gue sih nggak ada. Gimana, Chen? Sama, dari gue juga nggak ada. Dari gue sih nggak ada juga ya. Ya, tutup nih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas siang hari ini ya, bisa diskusi bersama, bisa menjelasin bersama-sama ya, meskipun kita juga belum terlalu paham benar ya, tapi apa-apa lah, nanti juga kita bantu juga sama Bu Vera juga ya, semoga Bu Vera juga dapat jelaskan juga lebih baik
jelaskan di kelas juga nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini, Mas. Yo, thank you Neil. Thank you Semua. semua. Terima kasih Bu Vera. Yo.